dia narasumber kita yang kedua kali ini yaitu Coach Rahmat Rukmantara. Halo Coach. Ya, Coach Rahmat ini beliau adalah pelatih strength and conditioning dan juga pelatih animal flow. Saat ini Coach Rahmat banyak melatih atlet-atlet nih, antara lain atlet Stapala, Trupala, Indonesian Spartans, dan juga berbagai komunitas pendaki gunung ataupun komunitas olahraga yang lainnya. Saya pengen pengen tanya ke Coach Rahmat nih. Coach Rahmat itu kan yang banyak menjadi provokator ya. Coach Rahmat sudah jadi provokator Mbak Tiara, provokator saya juga, dan juga mungkin yang atlet-atlet yang di Indonesian Spartans dan juga di Stapala gitu ya. Dari pengalaman Coach Rahmat itu dalam memandu atau menemani kami lah proses ekspedisi, kan saya sama Coach Rahmat ini 2 kali ya, di 2017, di 2019 juga gitu. Apa sih pembelajaran yang terbesar ini yang diperoleh dari Coach, dan kenapa ya Elbrus itu seperti, kalau buat saya ya, Elbrus itu seperti sebuah magnet, jadi yang membuat saya itu mau kembali lagi. Kalau buat Coach itu ciri khas Elbrus yang membedakan dengan gunung-gunung yang lain yang sering didaki oleh Coach itu apa ya? Ya, ya benar sih ya. Jadi tadi untuk mengklirkan sebagai provokator itu memang karena kan kalau pelatih itu ingin ada, si atlet ingin ada tujuan atau target gitu ya. Jadi kalau aku melatih tapi yang aku latih nggak ada target yang dia misalnya harus break performance-nya gitu ya. Nah itu emang agak susah, makanya memprovokasi Mbak Tiara ya, kayak visi terusnya kemana, nah seperti itu. Jadi ya seperti juga ada Ozi dan Pasit ketika ke Lake Tahoe juga kan, akhirnya alhamdulillah mereka kan masuk juga ke kejuaraan dunia Spartan Race di Lake Tahoe ya, 2019. Nah itu betul. Juga seperti itu kan gitu. Memang itu kesempatan seumur hidup yang mereka bisa dapatkan juga. Memang ya tugas aku memprovokasi itu supaya mereka punya kesempatan mendapatkan challenge gitu. Nah untuk Elbrus, memang Elbrus itu dia unik ya. Dia termasuk mungkin bahkan dia bagian dari sistem Alpine ya. Jadi Alpine system. Jadi bukan Himalayan ya. Kalau Himalayan system kita memang dari base camp ke puncak gitu kita naik turun terus gitu berhari-hari. Tapi kalau Elbrus memang mirip juga dengan di waktu saya ke Ekuador ya, itu juga kita aklimatisasi di gunung yang berbeda, terusnya summit attack. Langsung sekali jalan, kalau di situ gagal ya sudah, kita akan kembali lagi. Mungkin kalau kita mau dapetin kesempatan ya kita keluar kos, ya kita harus bayar waktu dan keluar kos lagi sama Elbrus gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau ditanyakan keunikannya, memang setiap gunung itu unik ya. Dulu ke Makalu dia nggak sama. Ketika saya di 2 gunung di Ekuador, Chimborazo dan Cayambe, terus saya juga ke Cartons Pyramid, ke Kilimanjaro, itu emang unik. Dan memang benar ada Elbrus itu ada magnet tersendiri ya, karena gini, dia tuh sebenarnya kenapa kadang-kadang yang membuat kita tertantang itu dia itu membuat kita harus benar-benar prepare. Terusnya kita jalanin pendakian yang berbeda dengan kebiasaan kita di sini. Kenapa? Kalau pendaki-pendaki Indonesia rata-rata tuh kita jalan, kita santai ngobrol-ngobrol, ya sambil ketawa-ketawa apa. Kalau di situ nggak bisa. Jadi tuh kita harus jalan steady, walaupun lambat tapi steady, dan memang sangat jadi beristirahatnya diminimalisir gitu. Jadi emang jarang istirahat. Nah itu yang ternyata ini sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena kalau kita terlambat dikit, kita ada cut off time. Cut off time itu badai gitu. Dia selalu ada badai di puncaknya ya. Jadi sampai ke sadel itu. Jadi kalau misalnya kita terlambat ya kita harus tarik turun. Nah itu yang membuat kita ini jadi kayak semacam
ya kita berperang melawan waktu, jadinya kita harus Iya, berpacu betul. terus. Nah itu yang membuat kita kayak mungkin Mbak Neni merasakan sampai ya bukan main ya sampai 3 kali ya, artinya di momen yang sama 2017 Mbak Neni setelah gagal karena kita juga masalah waktu ya, Iya, kesiangan sampai ke Sadel dan harus turun lagi, terusnya badai kan gitu. Karena iya, pas tim aku turun dari puncak tuh udah badai, betul. 3 hari stop dan Mbak Neni masuk lagi ke sana. Nah Iya, itu kan itu kayak semacam ada sesuatu, ada aura yang memang ini emang betul. menantang buat kita Iya. ya para petualang gitu. Harus coba lagi gitu. Walaupun setiap pendakian 50-50, makanya pernah ada yang nanya, Coach, Mbak Tiara gimana kayak Bruce? Emang dia bisa? Ada yang nanya ke aku gitu. Oh, emang aku juga bisa, aku bilang begitu. Emang gue bisa, gue juga nggak tahu 50-50. Setiap pendaki gunung itu, ke gunung itu, ya kita nggak tahu sampai puncak atau enggak. Iya, 50, betul. ya kan? Kalau misalnya tadi Batara bilang gitu ya, ya benar, ke gunung itu kalau menurut aku itu sudah takdir. Artinya itu sudah kehendak ya sang pencipta, kehendak Tuhan, kehendak Allah, memang kita bisa berdiri di situ. Kita hanya berusaha aja. Jadi itu Hmm. aja sih. Nah, pokoknya uniknya kalau menurut saya di Elbrus itu kita memang sangat ketat, kita berpacu dengan waktu, kita disiplin, kita harus terus berjalan, nah kayak gitu aja tuh. Itu Iya, unik. betul. Aku ingat kan waktu kita aklimatisasi ke Pastu Kofrok itu berempat ya, saya, Coach, Ozi, sama Kemal itu kan, kita kan nggak nyampe 4.700 ya Coach ya, waktu itu Ya, Islam pernah bilang, kita kan nanya, kans kita ke puncak gimana, dia bilang ya kalau kayak gini 50-50 gitu kan, jadi sempat down juga kan kita mentalnya kan pada saat itu, jadi ya gitulah. Islam Oke. juga ragu. Iya, Islam juga ragu pada saat itu, apalagi mungkin, nah ini tantangannya Coach mendampingi teman-teman yang udah push pendakian ini mungkin berbeda ya Coach ya dengan misalnya Ya. mendampingi yang biasa gitu. Gimana Coach pada saat proses pendampingan ke teman-teman yang udah push ini Coach? Iya, sebenarnya kalau untuk Odapus itu yang penting suasana pendakian harus dibuat senyaman mungkin, artinya gini, nggak terlalu secara emosional, kita nggak terlalu drama gitu istilahnya. Karena kalau emang terlalu drama, itu berpengaruh ke fisik Hmm. teman-teman Odapus. Pertama ke mental dan ke fisiknya gitu. Hmm. Jadi memang itu aja tantangannya. Tantangannya jadi artinya kita selalu mensugestikan positif. Iya. Makanya aku beda ketika nggak bersama Odapus, mungkin aku nggak banyak ngomong, tapi ketika bersama Batiara dan tim, aku paling lagi makan, ngomong, ya kan? Sebelum berangkat ngomong lagi, ini kayak cara hukum. Jadi kelihatan cerewetnya ya, pokoknya kalau Coach udah cerewet itu ya, udah banyak obrol gitu kan, lagi pengen ceria gitu ya. Jadi emang karena saya ingin memindahkan emosi positif itu, artinya emang Iya. ya tapi emang seharusnya naik gunung seperti itu sebenarnya. Iya, iya, itu sih. Memang yang saya rasakan juga gitu sih, Coach. Berikutnya resource person yang berikutnya adalah nah ini junior saya nih, Patuan Handaka Pulungan atau saya biasanya memanggil dia dengan sebutan Pasit. Halo Sid. Hai. Pasit ini seorang ASN di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dan juga ia anggota Statala sama seperti saya. Meskipun dia masih muda, pengalaman Pasit di bidang pendakian gunung ini sangat banyak ya. Selain mendaki gunung nih,
saya juga kagum banget dengan adik saya satu ini karena Pasit adalah salah satu atlet Indonesia yang telah mengharumkan nama Indonesia di ajang SEA Games di Filipina, dan dia memperoleh medali perunggu untuk cabang obstacle course race dengan kategori relay. Keren banget memang Pasit ini.